Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terhingga, unlimited bagi kita. Sungguh kita tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah, nikmat materi, nikmat fisik pun yang kita terima tidak akan sanggup menghitung nikmatnya. Apalagi nikmat non materi, nikmat spiritual yang kita terima sampai dengan saat ini. Menjadi penting bagi kita di tanggal 22 Syawal ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga hadir di majelis yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu menjadi buah dari apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah beranjak pergi, meninggalkan kita dengan kenangan akan syahdunya sahur, hangatnya kita di dalam berbuka, dan khusyuknya kita di dalam malam-malam qiyamul lail. Dan kadang orang menganggap bahwa Ramadan itu seperti finish line. Kalau sudah selesai memasuki bulan Syawal, maka sudah selesai apa yang sudah kita lakukan. Kita berada di bulan Syawal, maka harus menjadi peneguhan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan ataupun ajal. Surah Al-Hijr ayat 99. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah, apakah Ramadan yang sudah kita lakukan, kemudian Syawal yang kita temui hari ini menjadi kuantum, sebuah lompatan keimanan yang kita terima sampai dengan saat ini? Dalam ilmu fisika dikenal teori kuantum yang diperkenalkan oleh Max Planck, yaitu perubahan energi yang terjadi secara lompatan, tidak bertahap. Dan di dalam teori kuantum ini, energi bergantung pada frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar energinya. Nah, kita sudah lalui betapa demikian energi di dalam Ramadan, demikian besarnya. Bagaimana kita senantiasa melakukan sholat tarawih sebagai sholat malam yang kita lakukan, bahkan rasanya akan menjadi sebuah kehati-hatian, rasanya menjadi sedih
rasanya menjadi menyesal kalau kita tidak menunaikan sholat tarawih, padahal itu adalah sholat sunnah. Ketika kita juga bagaimana kemudian istiqamah di dalam sholat 5 waktu kita berusaha untuk kemudian menunaikan sholat sunnahnya dan berusaha untuk sholat jamaah di dalam bulan suci Ramadan. Kita usahakan juga senantiasa untuk istiqomah mendengarkan kajian-kajian subuh, kajian-kajian tarawih. Kita mendapatkan banyak ilmu. Sesungguhnya itu menjadi sebuah energi yang luar biasa, sebuah lompatan energi yang barangkali kita tidak sanggup untuk menghitung energi yang kita terima. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seharusnya Ramadan itu menjadi pengisian energi iman yang demikian baterainya itu terisi penuh. Mungkin bisa dikatakan hampir 100%. Kita cas terus menerus. Nah, kemudian Syawal ketika kita kemudian mengalami penurunan, mengalami sebuah kemudian di dalam ibadah kita tidak lagi intens menunaikan apa yang seharusnya kita tunaikan, maka tentu saja baterai itu akan cepat drop. Baterai itu akan cepat habis. Nah, bagaimana kita kemudian untuk bisa agar senantiasa energi yang kita terima itu bisa stabil dan dinamis? Maka kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antaranya adalah dengan menjaga ibadah yang sudah kita lakukan. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga tetap sholat lail. Kita harus tunaikan sholat lail di bulan pasca Ramadan. Tidak boleh berhenti kita sholat tahajud. Kita teruskan dengan sholat tahajud kita. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang menjadi upaya kita, yaitu puasa sunnah, puasa Syawal yang ini sudah waktunya sangat terbatas jika belum menunaikannya. Sudah tanggal 22 Syawal pada kesempatan hari ini, maka sudah sangat mepet ketika kemudian harus menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi itu menjadi stabilisator bahwa puasa Syawal itu menjaga daya agar tetap stabil. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Syawal itu adalah berfungsi sebagai stabilisator iman kita. Iman kita senantiasa stabil, tidak boleh ngedrop, tidak boleh kemudian bahkan habis baterainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadi penguatan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Karena sesungguhnya al-ma'ruf, sebuah kebiasaan-kebiasaan itu kalau berhenti justru akan sulit sekali mengulangi kebiasaan-kebiasaan. Menurut Charles Duhigg dalam sebuah bukunya, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah kunci sukses. Ketika kebiasaan itu kemudian rutin terus untuk dijalankan. Ketika sholat sunnah kita mengiringi sholat wajib kita senantiasa tunaikan, maka itu menjadi kebiasaan-kebiasaan positif. Ketika kita berpuasa Ramadan kemudian kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, maka itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Ketika kita kemudian senantiasa berinfak, bersedekah, dengan bagaimana infak sedekah kita gembira di bulan suci Ramadan dan bulan Syawal, itu harus kita teruskan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan positif itu. Nah, kebiasaan positif itu akan istiqomah menjadi sukses kalau dikerjakan secara rutin, secara istiqomah, dan kemudian akan mendapatkan ganjarannya, mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di dalam manhaj Muhammadiyah, ibadah itu harus berkelanjutan. Bahwa Ramadan adalah madrasah ruhaniyah
Dan Syawal adalah implementasi dari nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan sosial kita. Ahabul a'mali ilallahi adumuha wa in qal, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqamah walaupun sedikit. Nah, ini menjadi penting bagi kita, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surah Fusilat ayat 30. Maka ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan secara istiqamah, tidak ada perasaan kita, perasaan yang takut, tidak ada perasaan di dalam diri kita kemudian bersedih hati. Yang terjadi adalah kita akan bergembira dengan memperoleh surga, dengan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya balasan di akhirat, tapi juga balasan di dunia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita harus senantiasa istiqamah di dalam ibadah kita, agar kemudian apa yang kita lakukan itu senantiasa menjadi kesuksesan di dalam kehidupan kita. Karena insya Allah dengan istiqamah ini, maka kita akan mendapatkan kuantum Syawal, kembali kepada kebiasaan lama yang produktif, energi imannya senantiasa kita dinamis, kemudian menjadi pribadi-pribadi takwa yang sepanjang waktu, tidak hanya di bulan suci Ramadan ataupun pasca Ramadan saja, tapi ada 11 bulan berikutnya, dan itu menjadi sebuah karakter yang lebih baik, akan tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan adalah orang yang istiqamah, orang yang senantiasa mudah memaafkan, orang yang dermawan, dan insya Allah ketakwaan itu mencerminkan bahwa kita juga bisa mengendalikan marah. Ibarat menanam pohon, Ramadan adalah saat menabur benih dan menyiraminya setiap hari dengan amalan-amalan yang baik. Sedangkan Syawal dan 11 bulan berikutnya adalah masa untuk merawat pohon-pohon yang sudah kita sirami itu agar tumbuh terus bergerak dan insya Allah akan berbuah lebat. Insya Allah kita menjadi hamba yang Rabbaniyun, bukan hamba yang Ramadhaniyun saja, tapi hamba yang insya Allah taat setiap saat. Lebih dari 11 atau 1 bulan yang sudah kita lakukan Ramadan, bukan hanya menjadi Ramadhaniyun, tapi menjadi hamba Rabbaniyun. Maka Syawal menjadi titik tolak untuk berproses hamba yang lebih baik dengan ijazah ketakwaan kita yang sudah kita terima, dan insya Allah ini membuktikan kita pantas untuk naik level. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rafiqfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة